Kita akan sharing pertanyaan sama jawaban pada saat dilakukan audit revisi pada klausal 5 sales atau penjualan baik ekspor maupun impor. Asumsi yang kita pakai adalah pabrik ini pabrik karton, kemudian input outputnya 41, 42, 43. Jadi pertanyaan apa aja yang akan ditanya oleh auditor, kemudian jawabannya seperti apa di klausal 5 sales. Di klausal 51 ini akan bicara adalah, saya bahasa Indonesia aja, jadi semua pemegang sertifikat harus memastikan bahwa sales dokumen baik secara fisik maupun elektronik itu sesuai dengan FSC klaim penjualan. Maka di sini pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertama, auditor akan nanya siapa list customernya yang ibu punya untuk FSC. Maka sampaikanlah daftar customer yang akan atau sudah dilakukan penjualan FSC. Dari list customer tadi maka akan diminta list invoice, list packing list terhadap semua penjualan FSC. Jadi invoice-nya akan diambil sampling, misalnya 3 atau 5, packing list kemudian diambil sampling 3 atau 5. Maka pada saat diambil sampling itu pastikan nama perusahaannya benar, informasinya benar, terus data date issued-nya atau tanggal isinya benar, produk deskripsinya benar, kuantitinya sesuai, dan terakhir adalah di invoice atau packing list pastikan adalah FSC claim. Kalau Bapak Ibu FSC claimnya recycle 100%, maka pastikan di invoice packing listnya tertulis FSC recycle 100%. Kalau penjualannya FSC 100%, pastikan FSC 100%. Kalau FSC mix, pastikan FSC mix 70% atau mix kredit. Kemudian pastikan juga nomor sertifikat yang tercantum di invoice atau packing list itu sesuai dengan nomor sertifikat yang tercantum di website FSC atau sertifikat yang terbit ke Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan menggunakan nomor lisensi ya. Nomor sertifikat ini biasanya diawali dengan huruf singkatan dari lembaga audit, tapi nomor lisensi ini akan diawali dengan FSC sekian. Nah ini yang dua hal ini, yaitu FSC claim dan nomor sertifikat wajib hukumnya tercantum di dokumen invoice sama packing list, karena auditor akan melakukan verifikasi apakah itu sudah sesuai belum. Nah, jika Bapak Ibu belum melakukan penjualan ataupun masih proses untuk pengajuannya, maka harus dilakukan namanya simulasi penjualan. Simulasi penjualan tentunya customernya tidak harus real, FSC claimnya pun tidak real, nomor sertifikatnya tidak real. Jadi bisa diakali dengan simulasi ataupun dummy invoice atau packing listnya, kemudian ditulis FSC claimnya, misalnya FSC recycle 100%, kemudian nomor sertifikatnya. Auditor akan menanyakan ini kenapa FSC claimnya recycle 100%, maka Bapak Ibu bisa jawab karena inputnya adalah FSC recycle 100%. Kalau ditanya kenapa outputnya FSC 100%, maka inputnya adalah FSC kalau menggunakan sistem transfer. Kemudian akan ditanya juga apakah penggunaan logo di pabrik sudah ada. Maka jika misalnya Bapak Ibu belum atau mengajukan sertifikat, maka ada rencana menggunakan logo. Maka di konteks ini akan ditanya logo itu bentuknya seperti apa. Sampaikanlah bahwa kalau misalnya inputnya FSC recycle material, kemudian outputnya FSC recycle material, logonya adalah FSC recycle. Kalau ternyata di invoice packing list adalah FSC 100%, invoice 100%, maka logonya adalah FSC 100%. Kalau seperti itu, jadi koneksi antara logo dan invoice sama packing listnya. Nah, di konteks ini auditor akan menanyakan
apakah ada penjualan FSC control wood. Kalau misalnya ada, maka coba ada, kalau tidak maka tidak. Nah, di klausa 5 ini ada 51, 52, 53 sama 54. Nah, bisa misalnya di perusahaan Bapak Ibu menggunakan proses yang outsourcing, maka harus pastikan bahwa outsourcing itu tidak boleh mengklaim sebagai proses penjualan FSC. Jadi harus hanya Bapak Ibu sekalian yang boleh mengurus. Kemudian di konteks ini ada namanya downgrade ya. Auditor akan menanyakan apakah di perusahaan Anda menggunakan downgrade FSC claim. Kalau misalnya ada, jawab ada. Kalau tidak, jawab tidak. Apa itu downgrade FSC claim? Jadi jika bahan bakunya adalah FSC 100%, maka bisa downgrade menjadi FSC mix credit, FSC mix 8% maupun FSC control wood. Jika misalnya ada proses downgrade, maka sales ataupun departemen penjualan harus bisa menyampaikan bahwa terdapat proses downgrade FSC claim. Kemudian auditor juga akan menanyakan kesesuaian antara invoice sama packing listnya, baik jumlah FSC claim sama daftar invoice-nya. Kurang lebih seperti itu. Sharing untuk di download pen salesnya, jadi pertanyaan sama jawabannya. Kemudian hal yang paling krusial lainnya adalah hubungannya dengan material balance. Jika Bapak Ibu sudah mendapat sertifikat, maka total penjualan di sales invoice packing list FSC ini harus sama dengan material balance yang tercantum di PPIC-nya. Kalau total penjualannya di sales 1000 kubik, maka di PPIC harus sama dengan 1000 kubik. Jadi itu yang biasanya divalidasi antara list penjualan sama PPIC di konteksnya FSC audit Departemen Lestari. Itu aja sharing dari saya. Salam Lestari.